Terkait banyaknya masalah dalam sistem penerimaan peserta didik baru, rencananya Komisi 10 DPR akan memanggil Kemendikbudristek dalam waktu dekat. Untuk mengetahui lebih lanjut soal rencana pemanggilan dan banyaknya permasalahan PPDB dalam 5 tahun terakhir ini, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, ada Ketua Komisi 10, Syaiful Huda. Pak Syaiful, selamat siang, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi kalau dari pandangan DPR atau bagaimana kemudian DPR menanggapi soal banyaknya kasus PPDB nih, mulai dari sistem zonasi yang kemudian tidak sesuai, masalah jual beli kursi, pungli, siswa titipan pejabat dan juga tokoh masyarakat. Ya, kemarin kita sudah mengundang Kemendikbud. Sebenarnya yang kami undang Mas Menteri Nadiem, tapi karena Mas Menteri Nadiemnya cuti, akhirnya kemarin yang datang eselon 1 Kemendikbud, Ibu Sekjen, Ibu Suharti, dan beberapa dirjen. Kita minta detail penjelasan kenapa kisruh PPDB ini terus berlanjut. Padahal sistem ini sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun. Saya sendiri mengambil opini bahwa semestinya belajar dari pengalaman 7 tahun penerapan sistem PPDB ini sebenarnya sudah sejak dari bisa dimitigasi. Mana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, lubang-lubangnya lalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah sayangnya jujur harus diakui, 7 tahun sistem PPDB ini dilaksanakan, semua lubang yang bermasalah tidak tertutup sampai hari ini. Baik pada konteks menyangkut soal manipulasi, domisili, jual beli kursi, dan seterusnya. Nah karena itu dalam rapat RDP kemarin kita minta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi total dalam penyelenggaraan sistem PPDB kita ini untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana yang tertuang di dalam Permen nomor 1 tahun 2021. Dan yang kedua, publik memang harus tahu memang Mbak, bahwa sistem PPDB kita ini ada paling tidak ada 4 jalur, 4 sampai 5 jalur. Ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan keluarga wali murid, kemudian ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada 2 hal, prestasi akademik dan non-akademik, dan masing-masing punya bobotnya. Misalnya pada konteks zonasi, itu bobotnya 50%. Nah, kalau sekarang ada perdebatan serius menyangkut soal pada jalur zonasi ini bermasalah, ya kita minta untuk diturunkan saja. Misalnya dari 50 tinggal 30% bobotnya. Selebihnya misalnya dipakai untuk jalur afirmasi, yaitu yang miskin dan seterusnya diperbanyak. Yang tadinya bobotnya hanya 20%, dinaikkan jadi 40%. Dan seterusnya. Oke, baik Pak Syaiful, kemudian kan, mohon maaf saya potong. Tapi kalau dari DPR sendiri kan sudah kemudian memanggil Kemendikbudristek, kemudian sudah rapat dengar pendapat. Artinya jawaban dari Kemendikbudristek sebetulnya apa masalahnya, apa akar masalahnya? Kalau DPR punya pandangan tidak, masalahnya, akar masalahnya ini seperti apa sih sebetulnya kemudian ini selalu terulang setiap tahunnya? Karena tidak ada evaluasi dan monitoring. Karena itu poin saya yang kedua, sebenarnya Kemendikbud sudah pernah ada namanya Satgas ya, Satgas Pengawasan PPDB. Yang itu di dalam Satgas itu terdiri dari beberapa kementerian, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah kalau Satgas ini bekerja secara maksimal sejak 7 tahun yang lalu dan setiap tahun dilakukan evaluasi, saya kira tidak akan kejadian seperti hari-hari ini. Contoh, kenapa pihak kelurahan begitu mudah mengeluarkan misalnya surat domisili? Karena mungkin kelurahan merasa tidak ada pengawasan dari Kemendagri. Padahal sudah pernah ada di dalam Satgas Pengawasan PPDB ini, Kemendagri menjadi bagian dari anggota atau members dari Satgas itu. Kalau ini berjalan, semua orang akan merasa diawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kemendikbud terlalu
menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme di lapangan, kepada daerah-daerah. Nah, padahal menurut saya nggak bisa. Kemendikbud tetap harus melakukan supervisi, tidak cukup mengeluarkan kebijakan. Kemendikbud harus tahu persis dan mengambil alih berbagai masalah ketika terjadi persoalan di lapangan. Nah, saya merasa Satgas Pengawasan PPDB ini tidak efektif, dan karena itu lalu semua orang merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada monitoring, tidak ada supervisi. Apa yang terjadi? Saya mencontohkan selain soal jarak, Mbak. Misalnya menyangkut soal jalur pada konteks prestasi, yang itu kurang lebih sekitar bobotnya 30%. Tiba-tiba yang didapati di lapangan, anak yang tiba-tiba hanya berbekal secarik sertifikat dari prestasi non-akademik karena ada keterangan dia punya prestasi olahraga apa, tiba-tiba diloloskan. Setelah dicek, tahu-taunya sertifikatnya bikinan, bukan karena penghargaan gitu. Nah, sampai sejauh ini, kalau pihak sekolah merasa tidak diawasi oleh Kemendikbud, tidak diawasi oleh stakeholder pendidikan yang lain, mereka akan dengan mudah memperjualbelikan itu. Nah, inilah yang sekarang sedang terjadi. Karena sekali lagi, pada konteks sistem zonasi dan seterusnya, sebenarnya sistem ini baik. Harus jujur diakui, sistem zonasi ini kan dalam rangka untuk supaya ada proses pemerataan akses pendidikan kepada semua peserta anak didik kita. Yang sekolah, yang rumahnya dekat dengan sekolah yang bersangkutan, dia bisa sekolah di tempat itu. Baik, artinya evaluasi dan juga monitoringnya yang kemudian dimaksimalkan. Tapi Pak, kalau kita mengacu pada undang-undang, ini mungkin sekaligus juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Apa sih sebetulnya hukuman seperti apa sih yang akan diterima oleh pelaku yang kemudian melakukan kecurangan dalam sistem PPDB ini? Nah, pada konteks ini, poin saya yang ketiga, Mbak, saya minta supaya masyarakat kita ketika menemukan berbagai persoalan dan ada buktinya, saya minta untuk direspon melalui pembentukan satgas yang dibikin oleh Kemendikbud maupun oleh dinas di kabupaten kotanya masing-masing. Saya minta untuk diperpanjang terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini. Jadi karena saya merasa masih ada waktu untuk itu. Jadi di mana diketemukan masalah harus dimitigasi dan dipastikan aduan dari masyarakat terfollow up dengan baik oleh pihak sekolah, pihak dinas pendidikan, dan oleh pihak Satgas Pengawasan PPDB ini. Baik, itu sudah dilakukan di Pontianak, kita harapkan itu juga akan diikuti di sejumlah daerah yang kemudian menemukan adanya persoalan dalam sistem PPDB ini. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, terima kasih Pak Syaiful sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kami Sama-sama, Mbak. Update terbaru terkait dengan kasus ini.